Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yuk Bisa Guys. Kali ini kita kan masih belajar tentang persamaan diferensial parsial, yaitu masih dalam orde pertama. Tapi yang menjadi perbedaan kalau kemarin kita belajar yang linear, sekarang kita akan belajar kuasi linear dan tak linear. Ya, perkenalkan bagi teman-teman yang belum tahu, saya adalah seorang mahasiswa matematika yang saat ini sedang menjalani semester keempat. Oke, langsung aja kita ke materi. PDP orde 1 kuasi linear. Ya, bentuk umum PDP orde 1 kuasi linear adalah seperti ini. Ya, jadi ini adalah sebuah fungsi dengan U. Ingat ya, di sini dengan U, ada U ya. Jadi misalkan ada 3 peubah gitu, n-nya sama dengan 3. Jadi ada A, misalkan A, X, Y, Z, dan U. Lalu dikali U turunan ke 1, yaitu X. Lalu ada B, X, Y, Z, dan U. Itu fungsinya ya. Fungsi A maksudnya ini fungsi A bisa terdiri dari X, Y, Z, dan U, dan B juga bisa terdiri yang sama, itu dikali U turunan dari Y ditambah dari C ya. Misalkan C adalah fungsi juga, fungsi yang terdiri dari dengan argumen X, Y, Z, dan U. Tidak harus ada semua ya fungsinya ini. Terhadap UZ ya, ini sama dengan D misalkan, fungsi sembarang juga terhadap X, Y, Z, dan U gitu. Ini adalah contoh kuasi linear. Perhatikan bahwa PDP tidak hanya bergantung pada peubah bebas tetapi juga fungsi U. Ya, koefisiennya ya. Koefisien PDP ini ada U di sini. U. Definisikan fungsi baru W dengan n plus 1 peubah untuk menyusun PDP homogen padanan. Di sini kita mau mendefinisikan fungsi baru, yaitu menambahkan U, yaitu fungsi W ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat, ini adalah PDP persamaan homogen padanan. Jadi A-nya tadi ya masih sama gitu. Homogennya kenapa disebut homogen? Karena ini 0 ya, 0 ini jadi homogen, dan W ini diturunkan sampai Z, sampai N maksudnya, sampai N, XN, dan sini WU tetap ya, tetap di sini. Jadi kemungkinan ini saja gitu ya, dikotakkan saja ini gitu. Oke, persamaan homogen padanan ini akan diselesaikan dengan metode karakteristik umum, sehingga diperoleh solusi umum bagi fungsi padanan W. Nah, kita kemarin sudah belajar metode karakteristik umum ya. Itu ada dicek di video saya sebelumnya ya. Yaitu mengenai PDP orde 1 ya. PDP orde 1 koefisien variabel. Nah, nanti kita akan dapatkan solusi ini dengan Cn ya. Karena ini ada n plus 1, jadi n plus 1 dikurang 1 sama dengan n. Jadi ada n persamaan di dalamnya. Adalah karakteristik dari PDP homogen padanan, dan F
omega fungsi sembarang terturunkan. Ya, solusi U akan dapat dengan menyelesaikan kesamaan berikut. Oke, jadi kita akan menyelesaikan kesamaan berikut. Oke. Ya, jadi ini adalah solusi dari W, nanti ya akan dapat solusi W sama dengan 0. Ya, kita akan langsung saja coba ke contoh gitu ya, tanpa banyak basa-basi. Ya, selesaikan PDP kuasi linear seperti ini. Tadi kita sudah tahu ya, sini ada ini, dan ini ada ini juga. Ya, kita akan mendefinisikan fungsi baru. Ya, didefinisikan homogen padanan, pertama WU itu dikali dengan D-nya ya. D-nya ingat harus di sebelah kanan, ruas kanan, jadi sini ya, X plus Y. Dan ini akan seperti ini ya, gitu ya. Yang penting ini Wx, Wy, Wu ya, di akhir ada Wu dengan fungsi non homogennya, yaitu dalam hal ini X plus Y. Sekarang PDP homogen padanan dengan metode sistem karakteristik. Definisikan sistem karakteristik dari PDP homogen padanan. Ya, kita akan mendefinisikan ini kemarin ya, kita sudah bahas mengenai metode sistem karakteristik. Dan akan didapat hasilnya seperti ini. U aksen T. Maksudnya dapat hasilnya adalah ini karakteristiknya. Jadi di sini ada 3 peubah ya. Ada 3 peubah, karena itu ini solusinya ada 2. Karena ada n-1 karakteristik. Ini peubahnya ada X, Y, dan U. Dan kita akan dapatkan hasilnya ini. Ya, jadi solusi umumnya adalah ini. Untuk fungsi U ya, kita hanya bisa menjawab seperti ini saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kedua, ada sama lagi. Seperti ini dengan nilai batas ya sekarang. Dengan nilai batas seperti ini. Kita definisikan fungsi baru Wx, Yu ya. Dan definisikan fungsi homogen padanan ya, sama ini tadi. Dan ingat ini adalah D-nya. D-nya adalah ini. Nah, selesaikan PDP homogen padanan dengan metode sistem karakteristik. Ya, di sini kita bisa lihat ya ada 3 sistem karakteristik. Lalu kita akan mencoba menyelesaikannya satu demi satu gitu ya, sehingga didapatkan nanti dari sistem dapatkan karakteristik seperti ini C1 dan C2. Jadi kalau kita tambahkan X aksen plus Y aksen dikurang U akan sama dengan 0, lalu kita dapat C1 seperti ini. Lalu kalau kita bagi ini akan dapatkan ini juga. Maaf, ini ada kesalahan. Harusnya ini adalah aksen ya, ada aksen di sini. X tambah Y, X aksen tambah Y aksen dikurang U aksen. Begitu ya, mohon maaf teman-teman. Sekali lagi. Nah, kalau kita tambahkan ini lalu kita integralkan, akan dapatkan C1 ya, ini dari sini. Dan kalau kita lihat sini, U aksen per U itu kan sama dengan Y min X. Dan kalau kita lihat, Y min X ini sama dengan dari X aksen dikali Y ditambah X kali Y aksen. Nah, ini akan menghasilkan Y min X.
Jadi ini si miliar ya, sama juga kalau kita ingat turunan dari perkalian X dan Y ya, per dt. Jadi U aksen per U sama dengan D per dt dari XY. Kita integralkan kedua ruas ya. Jadi akan menghasilkan ini teman-teman. Setelah itu kan kita sudah didapatkan solusi umum dari X min Y ini dan ini ya tadi, yaitu yang ini tadi dan ini ya, X plus Y min U, dan ini dapatkan solusi umum untuk fungsi U yaitu berupa ini. Nah, kita akan evaluasi nilai batas U 0, Y, jadi X-nya 0 ya. Jadi kita masukkan X-nya 0. Nah, fungsi apa yang kita tahu U-nya ini sama dengan setengah Y ya. Nilai U-nya sama dengan setengah Y, dan kita tahu nanti sini fungsi dari ini akan menghasilkan ini, dimana C1 ini adalah yang ini Y min setengah Y, kita akan kurangkan dengan eksponen dari ln setengah Y. Akan didapat apa? Akan dihasilkan Y dikurang setengah Y dikurang setengah Y. Ya 0 ya jawabannya. Jadi omeganya ini dan omeganya 0. Omega sama dengan 0, yaitu ini adalah C1 ya kalau dalam hal ini, yaitu dikurang dari E pangkat C2. Ya tadi kita ini udah disederhanakan seperti ini, dan sederhanakan akan dapat solusi umum seperti ini. Ya ingat tadi ini adalah yang ini C2 ya, dan yang ini C1 gitu. Dan kita udah dapat fungsi omeganya juga, itu yang ini itu ya teman-teman, dan akan dapatkan ini. Nah, kita akan belajar PDP order 1 yang tak linear. Nah, diberikan bentuk umum persamaan diferensial parsial tak linear order 1. Nah, ini adalah tak linear, berarti yang bukan kuasi linear dan juga bukan yang linear gitu. Misalkan ada U kuadrat ditambah U kali UX kali UY begitu ya, sama dengan 0, misalkan sama dengan U kali X misalkan. Itu contoh tak linear. Misalkan titik ini titik P ya terletak pada permukaan kurva U sama dengan fxy serta P0
pada turunannya, ya turunan X, dan Q0 turunan Y. Pasangan 5 bilangan, yaitu ini, akan menentukan suatu bidang datar yang melalui titik P. Dengan persamaan sebagai berikut ya. U sama dengan U0 tambah P0 tambah Q0. Ini maksudnya. Jadi yang melalui titik P ini adalah kemiringan ya pada saat kemiringan ini terhadap sumbu X ya. Dan Q0 ini kemiringan terhadap sumbu Y. Tambah konstanta. Ini sama seperti sebuah bidang singgung permukaan U pada titik P. Ya, ini karena X0 Y0 dan ini X0 Y0 dan U0. Oke teman-teman. Sepotong kecil bidang singgung pada P akan disebut elemen permukaan ya. Atau surface element ya, surface element. Ya, jadi misalkan ini ada 3 dimensi, lalu sini ada garis gitu ya. Maka ini ada sebuah pita yang akan mengikuti gitu bergerak sepanjang kurva K gitu dari titik P. Jadi yang kecil ini adalah elemen permukaan, lalu dia bergerak terus sepanjang seperti ini. Nah, itu elemen permukaannya adalah yang warna kuning tadi ya. Nah, misalkan terdapat pula titik-titik di sekitar K pada permukaan U dengan elemen permukaan yang saling tersambung, maka akan terbentuk suatu pita. Titik-titik di sekitar K tadi ya, ini sekitar X0. Terbentuk suatu pita ya saudara-saudara. Tersebut merupakan pendekatan bagi permukaan U. Bila titik singgung yang diambil semakin dekat ke K, serta elemen permukaan dibuat sekecil mungkin. Itu ya, jadi itu adalah pendekatan bagi permukaan U. Atau bagi fungsi U ya, nilai dari fungsi U. Seperti itu, karena kan kita sini mencari dari U-nya berapa gitu ya, U-nya berapa. Oke teman-teman, jadi kita bentuk sebuah bidang gitu, misalkan bidang kecil lalu diperkecil bidangnya, lalu bergerak ya sesuai K. Nah, itu akan merupakan pendekatan bagi permukaan U. Oke, yang berikutnya kita akan belajar definisi dulu ya. Definisi yaitu dari keseluruhan 5 fungsi tadi X, Y, U, P, P dan Q ya. Dan Q. Ini P ya, tadi kita tahu kan U itu misalkan adalah sebuah kurva gitu ya. X, Y. Nah, maka P itu adalah F dari X. Ya, F dari X dan X dari Y. Dan Q itu adalah F dari turunan F dari Y dengan X dan Y. Jadi ini adalah pita integral ya. Ini adalah pita integral.
Tapi pita integral memiliki syarat juga, syaratnya adalah seperti ini. X dan Y dan U ini disebut kurva penopang atau supporting curve ya. Oke, definisi kedua sistem PDB order 1 berikut dinamakan sistem karakteristik. X aksen T sama dengan F turunan F terhadap P. Ingat F itu adalah tadi ya, X, Y, U, UX, U, Y sama dengan 0. Itu adalah nilai F, lalu kita turunkan terhadap P, di mana P adalah ini tadi, dan Q adalah ini, dan U aksen T ini adalah ini, ya, P aksen T sama dengan ini, dan Q aksen T ini harus ini. Ya teman-teman, mohon maaf, ini harusnya Q aksen T ya, Q aksen T sama dengan ini. Setiap penyelesaian sistem tersebut yang akan menghasilkan ini akan disebut pita karakteristik, sedangkan penopangnya disebut karakteristik. Gitu. Ingat tadi penopangnya tadi adalah X, Y, dan U. Oke. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Serta proyeksinya pada bidang X, Y disebut karakteristik dasar. Suatu pita sembarang adalah pita integral dari persamaan diferensial tak linear. Jadi kita harus lihat ini adalah F sama dengan 0, kita samakan ya. Ini sama dengan 0, begitu. Jadi disamakan. Nah, misalkan diketahui kurva awal dari ini adalah ini, penyelesaian dapat diperoleh dengan pengerjaan sebagai berikut ya. Pertama, kita harus kurva awal disubstitusikan pada pita integral seperti ini ya, dan ini adalah syarat pita tadi ya, syarat pita, dan ini definisi ketiga tadi ya. Kita lihat definisi ketiga. Untuk mendapatkan solusi ini, sistem karakteristik disesuaikan dengan syarat awal sehingga didapat ini ya. Kemudian nyatakan U pada langkah 2 dalam perubahan X dan Y sehingga didapat ini ya. Kan ini U-nya udah dapat ya. Tinggal kita ubah ke dalam sini. Ya, di mana T ini adalah parameter karakteristik dan S ini adalah parameter dari nilai awal. Oke, lalu kita mengubah T dan S menjadi X dan Y. Ini ada contoh soal ya. Kita akan menyelesaikan PDP tak linear ya, order pertama, yaitu seperti ini. Dengan syarat kurva awal X0 sama dengan 0 ini, dan U0 sama dengan ini. Ya, kita akan menjawab. Pertama kita akan mencari nilai dari Fx ya, tadi Fy, Fu, Fp, Fq ya, yaitu untuk mendapatkan sistem karakteristik. Jadi kita mencari sistem karakteristik
Ya. Kemudian kita akan mendapatkan solusi X sama dengan X dari S gitu ya. Jadi kita akan dapat juga Y sama dengan solusi dari S dari persamaan ini gitu. Jadi adalah syarat ya, syarat pita integral di mana ini akan menghasilkan ini 2S sama dengan ini, dan kita akan mensubstitusi nilai awal kurva yaitu seperti ini sama dengan 0, lalu kita dapat seperti ini. Dengan substitusi eliminasi didapat P0 sama dengan Q0 yaitu sama dengan S, atau P0 sama dengan S, Q0 sama dengan 0. Sehingga didapat dua pita karakteristik ya. Ingat, pita karakteristik atau pita integral seperti ini. Ya. Ada dua kemungkinan. Jadi sini kita mengandaikan UX adalah P dan UY adalah Q ya. Jadi dapat kayak gini. Dapat kayak gini ya. UX-nya ini, UY-nya Q. Ya, tadi kita sudah pelajari sistem karakteristik tadi ya di catatan seperti ini. Rumusnya ya, formulanya. Tinggal kita substitusikan dengan apa yang sudah kita punya di atas ini ya. Substitusikan. Dan kita sudah tahu ini U0 adalah U0 aksen sama dengan 2S ya. X0 aksen itu sama dengan 1 ya. Kita lihat dari sini. Y0 aksen juga sama dengan 1. Begitu ya. Ini kurva integral juga harus sama dengan 0. Dan kita lihat di sini. X0 kan apa ini? Ya. Sama dengan S. Y0 juga sama dengan S. U0 sama dengan S kuadrat. P0 tetap ya. Nah, kalau kita lihat X-nya sini S kuadrat. Dikurang dari U-nya sini S kuadrat. Ditambah. Ya, kita harus lihat ke sini ya. Nah, kita lihat atau ke sini juga boleh. Kita lihat X min U plus P kali Q, P-nya nggak tahu, dikali Q kuadrat ya. Jadi Y-nya di sini nggak ada ya, jadi tidak perlu dipikirkan. Kemudian kita bisa lihat sini, ini kalau ini bisa jadi 0 ya. Ini 0, jadi Q0-nya bisa lompat sini, jepret ya. Kita dapat ini dan ini. Jadi kita sudah mendapatkan P0 sama dengan ini. Ya, P0 sama dengan S. Dan Q0 sama dengan S, atau P0 sama dengan S, Q0 sama dengan 0 gitu. Jadi ada dua pita karakteristik. Ada dua pita karakteristik.
Kemudian kita akan dari pita karakteristik pertama akan dicari ini ya. Tadi key aksen kita sama dengan ini ya. Yang tadi kita sudah dapat ya. Ini tadi kita udah dapat semua. Nah, kita lihat key 0 ini sama dengan C ya. Kita masukkan ke C gitu. Konstantanya sama dengan S. Jadi key T, S adalah ini ya. Lalu X aksen sama dengan key. Tadi kita udah dapat ya. Lalu ini juga sama, tadi key-nya kita udah dapat ya dari sini. Begitu. Lalu ditambah C. Itu setelah kita integralkan. Dan kita lihat X0 di sini sama dengan S. Tadi ya, dari masalah nilai awal. Sehingga didapat ya, jadi kalau kita lihat di sini key 0 sama dengan S ya, nilai awalnya. Sehingga C-nya sama dengan S begitu. Maksudnya adalah key 0 sama dengan S, yaitu C pangkat 0 ya, yaitu key 0 ya, key 0 sama dengan S. Sehingga pangkat 0 1 C sama dengan S. Nah, yang ini juga X0 sama dengan S kali 1 sama dengan tambah C sama dengan S ya. K, C-nya adalah 0 gitu. Ini juga kita dapat ya, nanti X-nya kita dapat dari X-nya nanti kita dapat dari nilai X ini, maksudnya dari sini ya. X-nya kita ganti warna sekarang ke sini. X-nya kita ganti dengan ini. Ya, nanti kita akan dapatkan tadi X-nya adalah X-nya segini. Dan P-nya ini enggak, dan P-nya nggak tahu ini berapa ya P-nya. Oke, kalau gitu nanti kita akan dapatkan hasil ini. Dan P0 sama dengan S. Sehingga nanti akan dapat C-nya sama dengan S. Yaitu dari P0 ya. 1 ya pangkat 0 dikali C ya, dikali C sama dengan P-nya berapa tadi? Ya P-nya tadi S ya. Berarti C-nya sama dengan S. Didapat, tinggal ganti ininya jadi S. Begitu juga ini sama ya. Dapatkan ini. Ya, nanti kita juga dapatkan ini. Ya, ini kita harus saling substitusi gitu. Ini P-nya kan kita udah dapetin taruh sini. Q-nya juga kita udah dapat, nanti taruh situ ya. Gitu, nanti akan dapat UTS ini kayak gini UTS. Nah, nanti kalau kita lihat kalau ini dikali ya, mana X ya, X ini dengan Y dikali, tadi kan X ini berapa?
S E pangkat T dikali dengan Y pangkat T min 2 S T E pangkat T. Kita akan dapat nilai dari U ya, sama ini, sehingga kita bisa tuliskan ulang dalam bentuk transformasi ke ubah XY. Jadi dapatkan fungsinya adalah seperti ini, XY. Nah, ini dari pita karakteristik yang kedua ya. Nah, sama hampir mirip kayak tadi ya. Kita kan tadi udah dapat persamaannya seperti ini. Nah, kita tinggal mulai dari yang sederhana. Ini sederhana, dapat ya kinolnya itu, sehingga di sini nanti akan didapat C-nya 0 ya. Ya karena C pangkat dikali 1 ya, C dikali E pangkat 0 yaitu 1 sama dengan Ki 0-nya tadi kan Ki-nya kita mau mulai dalam 0 gitu, sama dengan 0. Berarti Ki 0 C-nya 0 gitu. Dapat kita masukin berarti 0 ya. Kita masukin. Nah, kalau kita lihat ini nyatakan dalam fungsi X ya. X-nya kan sama dengan S. Nah, udah kita masukin aja ke sini, jadi didapat ini ya. Jadi ada dua fungsi, ada ini atau ini jawabannya. Oke teman-teman, itu sekian dari saya penjelasannya, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau video ini bermanfaat, teman-teman boleh klik subscribe, like, dan share video ini ke sebanyak-banyaknya. Oke. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.